Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Atkiatunisa dengan nomor induk mahasiswa 12030302121, Prodi Hukum Tata Negara Siasa kelas C semester 2 Fakultas Syariah dan Hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diberikan oleh Bapak Dr. Beni Ahmad Saibani MSI selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Seperti yang kita ketahui, filsafat merupakan ilmu tentang cara berpikir dan dapat dibayangkan bahwa cara berpikir ibarat sebuah roda gir yang berputar di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana cara kita menjalankan hidup. Filsafat merupakan ilmu yang membantu kita untuk membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita mempelajari cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan-ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi selain itu, kita juga masih bisa belajar filsafat dari menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup kita di dunia. Seperti berbagai pertanyaan filosofis mengenai asal-usul tentang alam semesta, sehingga lahirlah ilmu astronomi dan fisika, kemudian pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara dengan baik dan benar, sehingga lahirlah demokrasi dan Pancasila, hingga pertanyaan bagaimana cara hidup yang baik dan benar, maka lahir ilmu pertanyaan, pemahaman, dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Dan semua lahir dari sebuah pertanyaan. Betapa pentingnya filsafat untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Sebagai induk dari seluruh ilmu pengetahuan, filsafat memiliki sejarah yang panjang. Pada masa awal peradaban, pada nenek moyang mencoba menjawab pertanyaan besar. Dan dari sanalah banyak cara berpikir dan disebarkan dalam bentuk kepercayaan. Kemudian kita beralih kepada zaman Yunani kuno, sehingga lahir para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan dari mereka lahir banyak cara berpikir yang kemudian lahirnya berbagai macam dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian kita beralih kepada abad pertengahan, yang mana filsafat dan agama mulai berpisah. Karena kentanya sistem kerajaan dan ajaran agama pada masa itu, filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Dan tibalah pada masa Renaissance, yang mana banyak terjadi pergerakan penyatuan mulai dari politik, agama, ilmu pengetahuan hingga beranjak pada masa modern yang mana mulai berkembang pesat. Filsafat dapat menjadi pandangan hidup yang diperlukan dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, atau yuridis. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa filsafat merupakan major of science. Filsafat juga dapat dikatakan sebagai pendekatan, yang mana pendekatan tersebut terbagi menjadi dua. Ada pendekatan historis, masa periode kehidupan, metodologis, dan eksistensial. Kemudian ada juga yang disebut sebagai objek kajian yang berkaitan dengan pendekatan kajian. Yang pertama ada ontologi. Selalu diawali dengan pertanyaan apa, di mana akan mempertanyakan segala sesuatu yang ada yang disebut sebagai philosophy of being, dan mana akan melahirkan teori yang disebut dengan teori hakikat. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani yang mana diambil dari kata on yang berasal dari kata ontos yang artinya keberadaan, dan logi yang berasal dari kata logos yang artinya ilmu pengetahuan. Ontologi merupakan suatu studi atau ciri esensial dari segala sesuatu yang ada dan bersifat abstrak. Kemudian yang kedua ada epistemologi, yang mana selalu mempertanyakan mengapa dan membutuhkan jawaban-jawaban yang bersifat ilmiah. Kemudian yang ketiga ada aksiologi, yang selalu mempertanyakan bagaimana. Jadi dalam aksiologi ini mempertanyakan suatu fungsi, tujuan, dan nilai yang akan kita terima dari suatu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan merupakan suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata, telinga, dan terhadap objek kajian tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior.
Pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seorang terhadap suatu objek melalui panca indera yang dimilikinya. Panca indera manusia guna penginderaan terhadap objek yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, hingga perabaan. Pengetahuan digunakan untuk menunjuk suatu pengertian, dan pengertian akan semakin sempurna apabila diketahui kausalitasnya, sebab akibatnya, hingga kita akan mengetahui suatu tujuan dan fungsi dari sesuatu yang kita tahu. Kemudian para ulama menyepakati bahwa filsafat itu diartikan sebagai kebijaksanaan, cinta kepada kebenaran. Maka filsafat disebut juga dengan al-hikmah, yang artinya mencari kesempurnaan diri manusia dengan cara melukiskan segala persoalan dan membenarkan semua hakikat, baik teoritis maupun praktis dengan ukuran kemampuan manusia. Adapun hikmah dari filsafat tersebut, yaitu pertama ada hikmah nadoriyah yang berhubungan dengan segala sesuatu yang harus kita ketahui tanpa diamalkan atau dipraktikan. Dan hikmah nadoriyah menurut Ibnu Sina terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hikmah tabi'iyah, berkaitan dengan alam atau materi yang bergerak dan berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada hikmah riyadiyah yang selalu tetap dan tidak terganti ketetapan kebenaran yang tidak berubah. Kemudian ada hikmah ma'rifah ilahiyah yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dapat berubah zatnya oleh wujud zat itu sendiri dan menjadi pokok hukum Islam maupun filsafat ketuhanan, kemudian dinamakan falsafah ilahiyah. Selanjutnya ada hikmah amaliyah atau falsafah praktis yang mana segala sesuatunya harus diamalkan yang berdasarkan pada praktek dan diperoleh dari landasan agama, kemudian diakumulasikan dengan kekuatan akal. Prinsip pokoknya yaitu hikmah madaniyah atau etika pergaulan, hikmah maziliyah atau filosofi berumah tangga, kemudian hikmah khulqiyah atau akhlak manusia, akhlak terpuji maupun tercela. Banyak anggapan bahwa apabila kita belajar filsafat akan menyebabkan kita gelap beragama dan menjadi gila, padahal tidak demikian. Ada seseorang ilmu yang berasal dari Indonesia yang bernama Al-Makin, dan ia merupakan ahli filsafat dan beliau mempelajari berbagai teks bahasa Arab hingga Yunani, hingga akhirnya ia jatuh cinta akan filsafat yang selalu memberikan berbagai pertanyaan secara mendalam dan kritis. Kecintaan Al-Makin terhadap filsafat membawanya berkelana ke berbagai negara hingga menjadi guru besar dan menyebarkan ilmunya ke negeri Kanada, Jerman, bahkan di negara lainnya. Ia mengajarkan filsafat keragaman dan pluralisme, bahkan kata-kata yang dapat kita ambil dari seseorang yang bernama Al-Makin ini seperti berikut. Filsafat bukanlah hanya ilmu mengawang-awang. Keragaman adalah sesuatu yang nyata yang dihadapi warga Indonesia. Dan inilah yang menjadi visi dari hidupnya. Mungkin hari ini dunia tidak lagi membutuhkan profesi seperti filsuf Socrates. Jadi jangan membatasi diri kita untuk menjadi apa hanya karena jurusan atau bidang yang kita pilih. Justru jadikanlah itu semua menjadi modal senjata untuk kita dalam beradaptasi untuk menjadi apa saja di masa depan. Namun tujuan dari filsafat yang sebenarnya untuk menjadikan kita dalam hidup agar selalu berpikir dengan bijak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan. Sejatinya kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang daripada kebodohan diri saya pribadi. Saya Syifat Yatinisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.